Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdillahil mujtaba wa ala alihi min ahli sidqi wa ahli wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak Ustadz, dimanapun hari ini berada, tentunya kita bersyukur dengan kondisi kita hari ini, bahwa dengan keadaan dan situasi seperti inilah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, hingga hari ini kita masih bisa merasakan nikmat kesehatan, berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, moga senantiasa membasahi lisan kita, bentuk rasa rindu kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustadz, dimanapun ananda hari ini berada, agama kita mengajarkan sebuah peraturan yang bersifat wajib, di mana kita harus memenuhi dan melakukannya. Kewajiban-kewajiban tadi merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya setiap ketaatan itu pasti akan memiliki atau menghasilkan nilai-nilai kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ternyata salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita adalah menuntut ilmu. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang-orang yang mengaku Islam. Sehingga kita hari ini yang terlahir dalam keadaan fitrah, yang terlahir dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu bagi kita, wajib bagi kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu dengan menuntut ilmu, tentunya ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Lalu ketika kita melakukan atau melaksanakan sesuai dengan strata pendidikan kita dari TK, SD, bahkan hari ini kita masuk ke SMP ataupun SMA. Ini adalah salah satu proses kehidupan kita dalam rangka menjadi orang-orang yang terbaik di masa depan. Sehingga kita perlu menghadirkan niat yang terbaik, pribadi yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, semangat yang terbaik, agar diri kita bisa menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dalam melakukan proses-proses kegiatan belajar mengajar, baik itu di dalam ruangan kelas, baik itu di taman-taman, baik itu di gazebo dan lain sebagainya, tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ada hal-hal yang harus kita jaga. Sebagaimana kita hari ini adalah thalibul ilmi, adalah seorang murid yang memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, terutama agar menggapai kesuksesan kita di kemudian hari. Oleh karena itu, anak-anak Ustadz dimanapun berada,
ketika kita masuk ke sekolah insan cendekia ini, kita perlu melatih diri kita. Melatih bagaimana? Yaitu dengan memperhatikan adab-adab kita dalam mencari ilmu. Kalau seandainya dahulu kita membaca kisah demi kisah para ulama, maka akan kita temukan bahwa dahulu para ulama mereka tidak mencari ilmu sebelum mereka menyempurnakan akhlak dan adab mereka. Bagaimana mereka bertutur kata, bagaimana mereka bersosial, bagaimana mereka menghormati para guru-guru mereka, bagaimana sikap mereka ketika berhadapan dengan guru mereka, dengan masyayikh mereka, dengan kiai dan buya mereka. Tentu anak-anak ini perlu diberitahukan, perlu diajarkan adab-adab ini sebelum kita belajar ilmu pengetahuan. Bahkan ulama menyebutkan, ajarkanlah anak-anak kalian dengan adab dan akhlak sebelum mengajarkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Ternyata ketika seseorang itu belajar adab, maka ilmu-ilmu yang akan diperoleh setelahnya akan diperolehnya dengan sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena dia mengedepankan akhlak dan adabnya. Namun, kalau seandainya hanya mencari ilmu, tapi tidak memperhatikan akhlak, perilaku, moral, serta adab, maka apa yang terjadi? Ilmu itu hanya bersifat sementara di akal kita, namun tidak masuk ke dalam hati kita. Anak-anak ustadz dimanapun hari ini berada, kita sebagai talibul ilmi setidaknya perlu mempersiapkan beberapa hal sebelum kita datang ke sekolah ini. Yang pertama adalah niyah al-ikhlas, niat yang ikhlas. Bagaimana kita bisa menghadirkan niat seikhlas-ikhlasnya di dalam diri kita, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa saya hari ini menuntut ilmu, mencari setiap tetes demi tetes dari mata air ilmu, itu semua saya lakukan karena Engkau ya Allah, bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi, bukan karena jabatan yang akan diraih, bukan dengan popularitas yang akan digapai, melainkan ilmu yang kita cari hari ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tanpa bukan niat yang ikhlas kita hadirkan di dalam hati kita, maka kelak ilmu yang kita dapat akan tidak masuk ke dalam sanubari kita. Bahkan ilmu tersebut bisa akan menghancurkan diri kita, menghancurkan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang perlu kita hadirkan dalam rangka menuntut ilmu dan tentunya dengan adab-adabnya, yaitu bagaimana kita bisa memunculkan semangat yang kuat dari diri kita, motivasi yang kuat dari diri kita, bahwa hari ini kami tinggal di asrama, bahwa hari ini kami akan mencari ilmu di sekolah insan cendekia, bahwa hari ini kami akan bersusah payah, berikhtiar mencari ilmu dalam rangka menggapai kesuksesan kami di dunia dan kelak di akhirat. Jadi ada sesuatu yang memotivasi kita untuk melakukan itu semua. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun dia,
yang melalui sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah memberikan jaminan kepadanya kemudahan dalam rangka menggapai surganya kelak. Siapa di antara kita hari ini yang tidak mau masuk surga? Siapa di antara kita hari ini yang tidak ingin dimudahkan perjalanannya ke surga Allah? Maka salah satu kemudahan yang Allah berikan hari ini dengan kita untuk menggapai surganya, yaitu dengan bersusah payah dalam rangka mencari ilmu ketika kita hidup di muka bumi ini. Yang ketiga, senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan-kemudahan, agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menuntut ilmu di sekolah ini. Ketika kita masuk ke sekolah ini, mendaftarkan diri kita, menghadirkan diri kita, maka di waktu itu pula lah kita harus bisa menghadirkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hamba ingin paham ilmu ini. Ya Allah, izinkan hamba hafal 30 juz dari ayat-ayat-Mu. Ya Allah, izinkan hamba faham akan ilmu ini. Ada doa-doa yang kita lantunkan setiap waktunya. Ada lafaz-lafaz yang kita sampaikan setiap malamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda, anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang harus kita perhatikan dalam rangka menjaga akhlak dan adab kita dalam rangka menuntut ilmu, yaitu bagaimana kita tidak malu untuk bertanya dengan guru-guru kita, tidak malu bertanya dengan ustaz dan ustazah kita, tidak malu bertanya dengan kiai-kiai kita, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan akan menghilangkan keraguan-keraguan di dalam diri kita. Seseorang yang berani bertanya, maka itu akan membuka cakrawala ilmu pengetahuan pada dirinya. Akan tetapi, kalau ananda kita malu untuk bertanya karena takut salah, maka kelak kita akan merasakan kebodohan di waktu-waktu selanjutnya. Oleh karena itu, perlu bagi kita menanamkan hari ini dalam rangka adab menuntut ilmu, yaitu bagaimana kita hari ini untuk berani bertanya kepada guru-guru kita. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, maka kita jangan pernah untuk sombong dan takabur dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita camkan ketika kita hadir dalam rangka mencari ilmu-ilmu yang akan Allah persiapkan kepada kita di kemudian hari. Bahwa ketika seseorang ingin menggapai ilmu pengetahuan, ingin menghafal Al-Quran, ingin menghafal hadis, ingin paham agama, maka ia harus menghadirkan 4 hal ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan agar ia bisa menuntut ilmu tadi. Anak-anak ustaz dimanapun hari ini berada, ilmu yang kita cari hari ini harus kita perkuat. Dengan apa? Dengan menulis. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu tersebut dengan menulis, sehingga ilmu pengetahuan, sakofah-sakofah, hal-hal baru yang bersifat ilmu yang kita dapat, agar tidak lupa, agar kita tidak lalai, maka kita tulis. Sehingga apa? Ilmu tersebut tersimpan bersama kita. Oleh karena itu,
Kalau kita perhatikan dahulu para ulama-ulama, mereka itu rajin menulis, suka menulis, sehingga ilmu-ilmu mereka tertuangkan di dalam buku-buku yang hari ini bisa kita nikmati dan bisa kita baca bersama-sama. Oleh karena itu, menulis sebuah ilmu adalah sangat-sangat dianjurkan agar ilmu itu bertahan di kepala kita. Anak-anak Ustadz dimanapun hari ini berada, setelah ilmu ini kita dapati, setelah kita berjuang keras mencari ilmu, maka janganlah kita pernah berpuas diri dengan keilmuan yang kita dapat. Apalagi jangan pernah kita sombong dengan apa-apa yang kita dapati hari ini. Karena dengan kesombongan tadi itulah Allah akan mencabut ilmu dan kemuliaan kita. Namun sebaliknya, ketika seseorang mencari ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian ia rendah hati dengan ilmunya, maka pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan menancapkan ilmu tersebut di dalam hatinya. Oleh karena itu, dari adab-adab ini, maka bisa dapat kita ambil hikmah dan pelajaran bahwa ketika kita sebelum mencari ilmu pengetahuan, maka kita harus memantapkan akhlak dan adab kita agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang soleh, bisa menjadi pribadi yang baik, tidak hanya berilmu saja, namun ilmu yang diimplementasikan dengan akhlak, moral, dan adab yang baik, sehingga kelak ketika kita setelah dewasa, kita bisa mengamalkan ilmu kita dengan akhlak-akhlak yang baik, dan tentunya orang-orang akan menghargai orang-orang yang berilmu dan menghargai orang-orang yang tidak sombong. Kenapa ilmu dan akhlak adalah satu hal yang harus disandingkan? Para ulama menyebutkan al-ilmu bila amalin kasyajarah bila thamarin. Ilmu yang tidak dipraktekkan, ilmu yang tidak diamalkan, maka itu bagaikan pohon yang tanpa buah. Mungkin dia akan bermanfaat, namun tidak memberikan manfaat yang banyak kepada orang. Kenapa ilmu pengetahuan harus disandingkan dengan akhlak? Karena para ulama menyebutkan al-ilmu bila thamarin kasyajarah bila thamarin. Ilmu tanpa amal, tanpa praktek, bagaikan pohon tanpa buah. Sehingga ketika seseorang punya ilmu tapi tidak mau mengajarkannya kepada orang lain, tidak mau mengamalkannya kepada halayak banyak, maka tentu kebermanfaatannya pun juga tidak memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat. Akan tetapi ketika ilmu dihadirkan, kemudian diamalkan, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, kita berdoa di dalam setiap selesai sholat kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagaimana? Yaitu bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri dan tentunya memberi manfaat kepada orang banyak. Inilah ilmu yang luar biasa yang dimana dihadirkan oleh seseorang yang mencari ilmu dengan menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengedepankan akhlakul karimah ketika ia berinteraksi di sekolahnya, ketika ia berinteraksi bersama guru dan ustadz-ustadznya, ketika ia kelak
menjadi orang sukses dengan ilmu dan amalnya. Anak Ustaz dimanapun hari ini berada, moga pembelajaran hari ini tentang adab dan akhlak kita sebelum mencari ilmu bisa ananda praktekkan kelak di sekolah insan cendekia ini, karena kelak hanya orang-orang yang berakhlak baiklah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesuksesan. Banyak orang berilmu tapi tidak dengan akhlak, maka kelak ia akan hancur. Begitu pula orang yang punya ilmu namun dibarengi dengan akhlak, maka kelak merekalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Merekalah kelak yang Allah berkahi setiap dari ilmunya. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita, dan tentunya semoga ananda hari ini bisa mempraktekkan kebaikan-kebaikan tersebut dimanapun ananda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.